Pernahkah kalian mendengar seseorang yang dulunya sangat membenci Islam, tapi akhirnya justru menjadi seorang Muslim yang taat? Kisah ini benar-benar nyata dan sangat menginspirasi. Dari seseorang yang penuh prasangka, hingga akhirnya menemukan cahaya Islam yang mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberkahi dalam setiap langkah. Sebelum kita lanjut ke kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena dengan begitu, kalian turut mendukung kami dalam menyebarkan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Dan jangan lupa juga, tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Di Amerika Serikat, hidup seorang pria bernama David Richardson. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Midwest, daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan. Keluarganya sangat taat beribadah dan aktif di gereja setiap minggu. Sejak kecil, David sudah diajarkan bahwa keyakinan mereka adalah satu-satunya kebenaran, dan siapapun yang tidak mengikutinya dianggap tersesat. Lingkungan tempat David tinggal tidak memiliki banyak keberagaman. Hampir semua orang di kotanya berkulit putih dan beragama Kristen. Islam adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Satu-satunya informasi yang mereka dapatkan tentang Islam berasal dari berita di televisi dan internet, yang sebagian besar menampilkan Islam dalam konteks kekerasan, peperangan, dan terorisme. Setiap kali ada peristiwa besar yang melibatkan orang Muslim, seperti serangan teroris atau konflik di Timur Tengah, media selalu menghubungkannya dengan Islam. Seiring bertambahnya usia, David semakin dipengaruhi oleh narasi negatif ini. Ia mulai percaya bahwa Islam adalah ancaman bagi dunia Barat, terutama bagi negaranya, Amerika Serikat. Setiap kali melihat seorang Muslim di televisi, pikirannya langsung dipenuhi dengan prasangka buruk. Baginya, Islam bukanlah agama damai, melainkan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi yang dijunjung tinggi oleh negaranya. Ketika masuk ke bangku sekolah menengah, David mulai lebih vokal dalam menyuarakan kebenciannya terhadap Islam. Ia sering berdebat dengan teman-temannya di sekolah, terutama dengan mereka yang mencoba membela atau memahami Islam. Ia tidak segan-segan mengeluarkan pernyataan kasar, seperti menyebut Islam sebagai agama yang menindas perempuan atau mengajarkan kekerasan. Di media sosial, David juga semakin aktif. Ia bergabung dengan berbagai forum dan grup yang berisi orang-orang yang memiliki pandangan serupa dengannya. Mereka sering membahas teori konspirasi tentang Islam, seperti bagaimana Muslim di Amerika diam-diam berusaha mengganti hukum negara dengan hukum syariah, atau bagaimana masjid-masjid menjadi tempat radikalisasi. Semakin banyak ia membaca hal-hal semacam ini, semakin dalam kebenciannya terhadap Islam. Suatu hari, David menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh salah satu kelompok nasionalis di daerahnya. Pembicaranya adalah seorang mantan tentara yang mengklaim pernah bertugas di Timur Tengah dan melihat sendiri bagaimana kejamnya Islam. Dalam seminar itu, mereka memutar video-video yang menampilkan aksi kelompok teroris, lalu menyebut bahwa inilah wajah sejati Islam. Mereka juga memaparkan data-data yang, meskipun tidak jelas sumbernya, tampak meyakinkan bagi David. Seminar itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah musuh yang harus dilawan. Setelah acara itu, David semakin agresif dalam menyuarakan kebenciannya. Ia mulai mengunggah postingan-postingan di media sosial yang berisi penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Setiap kali melihat berita tentang Muslim, ia selalu memberikan komentar negatif, menyebut mereka sebagai ancaman bagi Amerika. Bahkan, ia beberapa kali terlibat dalam aksi protes anti-Islam yang digelar di kota-kota besar, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan kebencian. Namun, kebenciannya tidak hanya berhenti di dunia maya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga menunjukkan sikap permusuhan terhadap Muslim. Saat melihat seorang wanita berhijab di pusat perbelanjaan, ia dengan sengaja memberikan tatapan sinis. Jika bertemu dengan pria Muslim yang mengenakan pakaian khas Timur Tengah, ia akan menghindari atau bahkan mengucapkan komentar yang menyakitkan. Suatu hari, di kampusnya, ia bertemu dengan seorang mahasiswa Muslim bernama Omar. Omar adalah seorang pemuda keturunan Arab yang lahir dan besar di Amerika. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, cerdas, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, bagi David, Omar tetaplah musuh hanya karena agamanya. Setiap kali Omar berbicara di kelas atau menyampaikan pendapatnya, David selalu berusaha untuk menentangnya. Ia tidak peduli apakah pendapat Omar masuk akal atau tidak, yang penting baginya adalah menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak bisa dipercaya. Dalam suatu diskusi di kelas tentang keberagaman dan toleransi,
Omar dengan tenang menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan perdamaian dan pentingnya menghormati sesama manusia. Ia juga menceritakan kisah Nabi Muhammad yang bahkan memperlakukan musuh-musuhnya dengan kasih sayang. Namun, David segera menanggapinya dengan sinis. Islam itu tidak seperti yang kamu katakan, Omar. Kita semua tahu kalau agamamu itu penuh kekerasan. Coba lihat semua berita di TV, hampir semua pelaku teror itu Muslim, ujar David dengan nada tajam. Omar hanya tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, David, apakah menurutmu semua orang Kristen sama seperti para penjajah yang dulu membantai penduduk asli Amerika? Apakah kamu akan menilai seluruh agama berdasarkan tindakan segelintir orang? Jawaban itu membuat David terdiam sejenak. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia mulai ragu dengan keyakinannya sendiri. Ia tetap pada pendiriannya bahwa Islam adalah agama yang berbahaya dan tidak pantas ada di negaranya. Seiring waktu, kebencian David semakin dalam. Setiap hari, pikirannya dipenuhi oleh prasangka buruk terhadap Islam. Ia merasa bahwa ia sedang berjuang untuk melindungi negaranya dari sesuatu yang mengancam. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa kebenciannya telah membutakan hatinya dari melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana perjalanan David dalam menemukan kebenaran tentang Islam? David tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis. Selama bertahun-tahun, ia telah menanamkan dalam pikirannya bahwa Islam adalah musuh, bahwa Muslim adalah ancaman bagi negaranya, dan bahwa tidak ada alasan untuk memahami mereka lebih dalam. Namun, seperti pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, hidup David mulai mengalami kejutan demi kejutan yang mengubah pandangannya. Suatu hari, kampusnya mengadakan acara diskusi antar agama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar mahasiswa dari berbagai latar belakang. Awalnya, David tidak tertarik untuk datang, tetapi salah satu temannya, seorang aktivis kampus, menantangnya untuk menghadiri acara itu. Dengan sikap skeptis dan sedikit arogansi, David akhirnya memutuskan untuk datang, bukan untuk belajar, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam adalah ideologi yang berbahaya. Saat memasuki aula acara, David melihat banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang. Ada yang Kristen, Yahudi, Hindu, bahkan beberapa ateis yang hadir untuk berpartisipasi. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sekelompok mahasiswa Muslim yang duduk di barisan depan. Mereka tampak tenang dan sopan, tidak seperti yang selama ini ia bayangkan. Tidak ada ekspresi kebencian di wajah mereka, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang selama ini ia asosiasikan dengan Islam. Diskusi dimulai, dan seorang pemuda Muslim bernama Omar, orang yang selama ini sering berdebat dengannya di kelas, mendapat kesempatan untuk berbicara. Dengan suara tenang, Omar mulai menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan keadilan. Ia membacakan ayat-ayat dari Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan hormat, tidak peduli apapun agamanya. Islam tidak mengajarkan kita untuk membenci orang lain hanya karena mereka berbeda. Nabi Muhammad bahkan mengajarkan kita untuk menghormati tetangga, membantu orang yang membutuhkan, dan selalu berbuat baik, bahkan kepada mereka yang membenci kita, ujar Omar dengan penuh keyakinan. David ingin membantah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Apa yang dikatakan Omar terdengar sangat berbeda dari apa yang selama ini ia percayai. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah mungkin selama ini ia salah memahami Islam? Setelah diskusi selesai, David merasa pikirannya berkecamuk. Ia ingin tetap pada keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang berbahaya, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Omar yang terus menghantuinya. Rasa ingin tahunya mulai tumbuh, tetapi ia masih terlalu egois untuk mengakuinya. Beberapa hari setelah acara itu, terjadi insiden yang benar-benar mengguncang hatinya. Suatu malam, David sedang berjalan pulang ke apartemennya setelah menghadiri sebuah acara. Saat melewati sebuah jalan kecil yang agak sepi, ia tiba-tiba diserang oleh dua pria mabuk yang mencoba merampoknya. Ia tidak sempat melawan karena salah satu dari mereka langsung memukulnya hingga ia jatuh ke tanah. Dalam kondisi setengah sadar, David melihat seseorang datang berlari ke arahnya. Itu adalah Omar. Tanpa ragu, Omar menghadapi dua pria tersebut dan mencoba melindungi David. Meskipun jumlahnya kalah, Omar tetap berdiri tegak, dan akhirnya, para perampok itu memilih melarikan diri. David terkejut. Mengapa seseorang yang selama ini ia benci justru menolongnya? Omar bisa saja membiarkannya, tetapi ia justru mempertaruhkan keselamatannya sendiri untuk menolong seseorang yang selalu memperlakukannya dengan buruk. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Omar dengan napas tersengal. David mengangguk pelan, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.
Ia merasa malu. Bagaimana bisa ia membenci seseorang yang begitu baik? Malam itu, David tidak bisa tidur. Bayangan Omar yang menolongnya terus terlintas di pikirannya. Ia mulai berpikir, jika Islam benar-benar seburuk yang aku yakini, mengapa seorang Muslim menolong musuhnya? Rasa ingin tahu David semakin besar. Diam-diam, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membaca artikel, menonton video di YouTube, dan bahkan mengunduh terjemahan Al-Quran. Setiap kali ia membaca, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Islam tidak seperti yang digambarkan di media. Sebaliknya, ia menemukan ajaran yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Suatu hari, David memberanikan diri untuk menemui Omar di kampus. Dengan sikap yang jauh lebih tenang dibanding biasanya, ia berkata, "Bisakah kamu menjelaskan lebih banyak tentang Islam padaku?" Omar tersenyum, seperti sudah menunggu momen ini sejak lama. Ia kemudian mengundang David untuk minum kopi bersama dan mulai menjelaskan Islam dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai agama yang harus ditakuti, tetapi sebagai jalan hidup yang membawa ketenangan. David mendengar kisah tentang Nabi Muhammad yang selalu membalas kebencian dengan kasih sayang, tentang bagaimana Islam menekankan keadilan dan hak asasi manusia, dan tentang bagaimana Muslim diperintahkan untuk selalu berlaku baik kepada siapapun, termasuk non-Muslim. Semakin banyak ia belajar, semakin besar kebingungannya. Ia merasa seperti seseorang yang telah hidup dalam kegelapan selama ini, dan sekarang perlahan-lahan cahaya mulai masuk ke dalam hatinya. Suatu hari, Omar mengajak David untuk mengunjungi sebuah masjid. Awalnya, David merasa canggung. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di tempat ibadah yang selama ini ia anggap asing. Namun, begitu ia masuk, ia melihat suasana yang begitu damai. Orang-orang tersenyum kepadanya, menyapanya dengan ramah, dan tidak ada yang memandangnya dengan curiga, meskipun mereka tahu ia bukan seorang Muslim. Ketika adzan berkumandang, David merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara panggilan sholat itu begitu menyentuh hatinya, membuatnya merinding. Ia melihat bagaimana para jamaah berbaris rapi dalam sholat, tanpa membedakan kaya atau miskin, kulit putih atau hitam. Semua bersujud di hadapan Tuhan yang sama. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, David merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu yang pernah ia yakini, dan hatinya mulai terbuka untuk menerima sesuatu yang selama ini ia tolak. Sejak kunjungannya ke masjid, kehidupan David tidak lagi sama. Setiap hari, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia mulai mempertanyakan semua hal yang selama ini ia yakini, mulai dari bagaimana ia memandang Islam, bagaimana media membentuk persepsinya, hingga bagaimana sebenarnya makna kehidupan itu sendiri. Setiap malam, ia membaca terjemahan Al-Quran dalam diam. Beberapa ayat membuatnya tertegun, terutama ayat yang berbicara tentang keadilan, kasih sayang, dan keesaan Tuhan. Ayat seperti, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat." Quran Surat Al-Baqarah, 256. Membuatnya berpikir bahwa Islam tidak seperti yang ia bayangkan. Ia dulu menganggap Islam sebagai agama yang dipaksakan kepada orang lain, tetapi justru Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam keyakinan. Namun, menerima kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ada pergolakan batin yang sangat besar dalam dirinya. Bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu membenci Islam, kini merasa tertarik untuk mendalaminya? Bagaimana dengan keluarganya? Teman-temannya? Apa yang akan mereka katakan jika mereka tahu ia mulai tertarik pada agama yang selama ini ia cemooh? David merasa ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya. Keluarganya adalah penganut Kristen yang sangat taat, dan ayahnya, terutama, adalah orang yang sangat keras dalam keyakinannya. Ia takut jika ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada Islam, ayahnya akan menganggapnya sebagai pengkhianat keluarga. Tetapi di sisi lain, hatinya tidak bisa mengingkari apa yang ia rasakan. Islam mulai terasa masuk akal baginya, bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi sebagai jalan hidup yang membawa kedamaian. Suatu hari, David memutuskan untuk kembali menemui Omar. "Omar, aku ingin bertanya jujur padamu. Bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di Amerika? Apakah orang-orang memperlakukanmu dengan baik?" tanyanya. Omar tersenyum dan menjawab, "Jujur, tidak selalu mudah. Kami sering mendapat prasangka buruk. Tapi kami juga tahu bahwa ini adalah ujian.
Islam mengajarkan kami untuk bersabar dan membalas keburukan dengan kebaikan. Jawaban itu membuat David semakin penasaran. Bagaimana bisa seseorang yang mengalami diskriminasi masih bisa bersikap baik kepada orang lain? Setelah beberapa bulan bergumul dengan pikirannya sendiri, David akhirnya membuat keputusan besar. Ia ingin mengucapkan syahadat. Namun, keputusan itu bukan tanpa tantangan. Malam sebelum ia pergi ke masjid untuk mengucapkan syahadat, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan bagaimana reaksi keluarganya, terutama ayahnya. Pagi itu, David berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri dan bertanya, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Tetapi dalam hatinya, ada suara kecil yang mengatakan, ini adalah jalan yang benar. Dengan langkah mantap, ia pergi ke masjid, di mana Omar dan beberapa jamaah sudah menunggunya. Suasana di masjid begitu tenang, tetapi hati David berdebar-debar. Seorang imam tua berdiri di depannya, tersenyum dengan penuh kehangatan. Apakah kamu sudah yakin dengan keputusan ini, Nak? Tanya sang imam. David mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Seolah-olah beban yang selama ini ada di pundaknya tiba-tiba hilang. Para jamaah di masjid langsung menyambutnya dengan hangat. Mereka menepuk bahunya, memeluknya, dan mengucapkan, Alhamdulillah, selamat datang dalam Islam. David tersenyum di antara air matanya. Ia merasa seperti seorang bayi yang baru lahir, diberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Tetapi perjuangannya belum selesai. Saat pulang, ia merasa bahwa tantangan terbesar masih menunggunya, memberitahu keluarganya. Ketika ia masuk rumah, ibunya langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda darinya. David, ada apa denganmu? Kamu kelihatan aneh hari ini, tanya ibunya. David menelan ludah, lalu mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ibu, ayah, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku telah membuat keputusan besar dalam hidupku. Ayahnya, yang sedang membaca koran, menurunkan korannya dan menatapnya dengan curiga. Apa maksudmu, Nak? David menarik napas dalam-dalam. Aku telah masuk Islam, katanya dengan suara mantap. Suasana di ruangan itu langsung berubah tegang. Mata ayahnya membelalak, sementara ibunya menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa? Ayahnya berteriak. Kamu bergabung dengan mereka? Dengan orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini? David menggeleng. Tidak, ayah. Islam bukan seperti yang ayah pikirkan. Aku telah belajar banyak tentangnya, dan aku sadar selama ini kita telah salah memahami mereka. Tetapi ayahnya tidak mau mendengar. Dengan wajah merah karena marah, ia berdiri dan berkata, jika kamu memilih Islam, maka kamu bukan lagi anakku. David merasa hatinya hancur. Ia tahu ini akan sulit, tetapi tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan benar-benar menolaknya. Ibunya mulai menangis, tetapi tidak berkata apa-apa. David merasa sakit hati, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Dengan suara bergetar, ia berkata, aku masih anakmu, ayah. Aku masih orang yang sama. Aku hanya memilih jalan yang menurutku benar. Namun, ayahnya tidak mendengarkan. Ia hanya menunjuk ke pintu dan berkata, keluar dari rumah ini. David berdiri di depan rumahnya, dengan air mata mengalir di pipinya. Ia telah kehilangan keluarganya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, kebenaran dan kedamaian dalam Islam. Hari-hari berikutnya tidaklah mudah. David harus belajar menghadapi dunia sebagai seorang Muslim. Ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan mulai hidup dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi meskipun ia kehilangan keluarganya, ia menemukan keluarga baru di komunitas Muslim yang menyambutnya dengan hangat. Dan meskipun jalannya tidak mudah, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Di dalam hatinya, ia berdoa, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluargaku, seperti Engkau telah memberikan hidayah kepadaku. Masya Allah, kisah David ini sungguh luar biasa dan penuh pelajaran. Dari seseorang yang membenci Islam, hingga akhirnya menjadi seorang Muslim yang bangga. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini?
Apakah kalian juga pernah mendengar kisah mualaf lain yang menginspirasi? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, subscribe, serta bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah luar biasa seperti ini. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.